Baik, kita langsung aja ke Muhammad ya. Tuh, yang pertama, Resta. saya. Coba Ya, Pak. jelaskan kan modul apa, berapa modul? Yang K1 ini berapa modul yang dipelajari? 3, Pak. Tiga, Pak. Kan 3, Pak. dari awal sampai akhir, nah mungkin 3. Loh, 10. Modul, Pak. Nah, 10. K1 itu 10. Ya, coba Ibu Resta apa yang ingat modulnya? Modul apa yang ingat? Modul yang Resta ingat, Pak. Ya, Eh, Modul tentang pembelajaran pengembangan peserta didik. oke. Tapi bagusnya kita mulailah walaupun di urutan apanya kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran lah dulu, Bu. Ya, supaya terbuka pula hati kita. Baca Ya, Pak. Al-Quran. Ya, Suratnya bebas, Pak. ya bebas. Sebenarnya biasa kalau saya apa ya terkait dengan modul ya, tapi sekarang susah pula baca mencari. Terserah Ibu aja mana yang oh, sudah bagus bacaannya kali. Ya, apa ya, Pak? Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ما أنزل إلى الرسول لترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم. terima kasih. Lanjut ke Ibu Medawati. Oke, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Oke, lanjutkan Pak Sadrizal. Siapa Pak? Ya, Pak Sadrizal. Dan bisa tidak ada Pak. Enggak ada. Pakai HP aja, Pak. Hah? Pakai Saya, HP coba. Pak Zainal Pak. Zainal Hasmi. Pak Sadrizal enggak ada sekarang. Oh, diganti, Pak. Oh, Pak Oh. Sazrizal ujian, Pak. Oh, ini di anunya. Apa enggak dilapor ya? Di apanya masih Pak Sadrizal. Zainal Husni ya. Ah, ya Pak. Silakanlah Pak Zainal Husni. Pak Ah, ya, Sadrizal berarti diganti ya di apanya? Diganti sama Bu Resta, Pak. Nanti ditelepon sama Pak Ketua, Pak. Ya tapi enggak sampai ke saya. Harusnya di program pun ditukar juga. Ini terisikan begini, nanti lain-lain lagi anunya. Karena di program ini yang dilaporkan itu harusnya tadi dikasih tahu ya. Sebentar saya berbagi dulu. Ya, Pak. Jadi kalau dalam catatan sini Herni Susanti. Iya, Pak. Saya, Pak. Yang pertama Meldawati. Saya, Yang Pak. kedua. Ya, Pak. Ya, yang kedua. Yang ketiga Pak Sadrizal Effendi. Tidak ada ya? Tidak Pak ada, Pak. Sadrizal siapa gantinya? Bu Resta, Pak. Kan tadi Pak Retno, Pak. Lalu Resta tadi ditelepon sama Pak Ketua, lanjut, Pak.
Nggak bisa juga. Di sana bisa, tapi di penilaian nanti berubah-ubah dia. Siapa ganti Sadrizal ini? Oh, Resta Pak. Tadi kan kalau di siang hari tadi kan Pak Retno, lalu kemudian diganti sama Resta Pak. Nah, lanjutlah ngaji dulu, Pak. Ini, eh, Pak nanti saya Zainal, tanya Pak. lagi saya Pak Zainal Husni ya. Jadi dalam format saya masih itu. Pak. Ngaji aja dulu Pak Zainal dengan ibu apanya. Oh, jadi, Lanjut dulu Pak. iya Pak. Ngaji aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa iza qalau illa syayatinihim qalu inna ma'akum inna ma'akum innama nahnu mustahsi'un. Allahu yastahsi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika allazina astara'ud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu mustadin. Masaluhum kama salil ladzis tauqada nara falamma ada'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sadaqallahul azim. Lanjut Bu apa dulu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa laya'lamanna al-kazibin. حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Oke, lanjut. Sediakan pena dan kertas satu. Ya Pak.
Pak sebentar lagi. Pak Sadrizal siapa gantinya nih? Ibu Resta Puspa Dewi, Pak. Restanya. Ya, Resta Puspa Dewi. Sudah disiapkan kertas dan pena? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba ditulis ara'aital lazi sampai selesai. Dengan waktu terbatas ya. Ara'aital ladzi, Pak. Ya, Oke. oke, cukup berapa bisanya? Tolong diperlihatkan. Berapa siapnya aja? Enggak siap, enggak apa-apa. Tolong dilihatkan ke layar. Siap, Pak. Baru mau kedua. Ya, enggak usah sampai sudah, enggak. Boleh. Bu Yusar ini Bu Resta. Resta Puspa Dewi, Pak. Nah, Padzalikal ladzi yadu'ul oke, yatim. Bu Resta udah mati. Pak. Yadu'ul yatim. Fadzalikal ladzi ara'aital ladzi Pak Zainal yukadzibu biddin. Husni. Nah, ini Tolong. Pak. Baru ini siapa, Pak? Oke. Wailul lil mus. Bu Heni Susanti ya. Nampak, Pak? Ya, ya. Oke, baik. Kita kembali ke Bu Pak Zainal ya, Bu ya. Pak Zainal Husni ya, modul ada 10 tadi. Ya, Pak. Coba modul apa yang ingat? Yang ingat SKI, Pak. SKI. Tolong ceritakan sedikit apa isi modul itu. SKI itu menceritakan tentang kekhalifahan Rasyidin, Pak. Terus, coba Bapak ceritakan saja yang ingat. Oke, Pak. Sesudah Nabi Muhammad tiada, terdapat 4 kekhalifahan. Pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin. Kemudian setelah itu ada dinasti Umayyah. Ya, selanjutnya ada dinasti Abbasiyah dalam kepemimpinan Islam. Sedangkan periode waktu Khalifah Rasyidin itu, kalau Abu Bakar Siddiq itu lebih kurang 2 tahun. Kemudian Umar bin Khattab itu lebih kurang 13 tahun. Dan kemudian Utsman bin Affan itu lebih kurang 10 tahun. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib itu hanya sebentar saja, Pak. Kemudian dari keempat Khalifah Rasyidin itu 3 orang meninggalnya secara terbunuh. Itu yang saya ingat, Pak. Kemudian dilanjutkan dengan
dinasti Umayyah tadi, yang mana pemerintahannya begitu berlangsung lama dan meluas daerah kekuasaan hingga sampai ke Eropa dan Afrika. Kemudian posisi pemerintahan saat itu. Oke, cukup. Bu Meldawati. Yang Oke, saya Bu. ingat Pak, Tunggu dulu. modulnya Ya, apa? tentang hakikat ilmu dalam Islam Pak. Satu, apa lagi? Yang pertama itu tentang pengertian ilmu, Bukan. Ya, modul yang ingat. tentang hakikat ilmu dalam Islam, Ya, terus klasifikasi ilmu dalam khazanah intelektual. enggak nama modul. Yang perkembangan peserta didik Pak. Apa yang Ibu ketahui tentang perkembangan peserta didik? Perkembangan peserta didik dia itu terbagi nanti pada perkembangan psikomotorik dan peningkatannya Pak. Apa lagi? Terus modul lagi yang diingat Pak tentang konsep. Lagi itu aja yang ingat. Iya Pak. Konsep apa? Konsep keilmuan pendidikan agama Islam. Coba ceritakan. Yang itu tentang hakikat pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu Pak secara sistematis dan pragmatis dalam membantu peserta didik agar hidup sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan agama Islam adalah suatu sistem pendidikan yang membimbing peserta didik pada perkembangan jiwa dan raganya yang berideologi, Pak. Lagi. Oke, Bu Heni. Ceritakan apa modul yang ingat? Yang saya masih ingat Pak, fungsi hadis. Hadis ada Dengar 4 dulu, itu apa lagi Bu? Modul tentang hadis Pak. Ya, lagi modul apa lagi? Modul teori perkembangan emosional peserta didik Pak. Coba tentang emosional peserta didik itu apa isi? Seorang peserta didik mampu mengendalikan dirinya dengan Jangan baik. dibaca. Jangan Peserta dibaca. didik itu Yang mampu ingat jujur aja. Ya, nggak dapat ya nggak dapat, nggak bisa ya nggak apa-apa. mengembangkan emosionalnya secara matang itu secara bertahap, Pak. Ada yang tahap yang 5 tahun sampai 6 tahun itu dimulai, ada yang dalam jangka 7 sampai 12 tahun itu tergantung pada umur peserta didik. Kemudian teori-teori yang masih saya ingat, teori behavior, teori kognitif. Apa tuh behavior? Tapi jangan lihat buku. Teori behavior itu teori yang tentang perilaku peserta didik. Satu teori konstruktif yaitu teori yang berperilaku dalam konsep anak itu secara cenderung meniru apa yang dikatakan oleh gurunya atau melihat apa yang ditampilkan oleh gurunya, Pak. Teori konstruktif itu. Teori apa, Pak? Teori konstruktif itu. Jangan dilihat catatan, Bu. Tidak, Pak. Tidak kedengaran, Pak. Jangan dilihat catatan. Jadi Tidak ada, Pak. Oke. Nah, tentang hadis tadi, apa yang Bu? Bayan takrir, yaitu teori yang menguatkan perkataan Nabi, Pak. Tafsir, teori tafsir, itu penjelasan tentang sesuatu ayat. Oke, cukup Bu. Tes apa tadi? Pengganti ini ya.
Iya, Pak. Bu Resta. Bu Resta ya, Resta. Bu Jadi Resta, silakan. Modul apa yang Bu ingat? modul yang saya ingat adalah Empat modul. modul yang saya ingat adalah yang pertama modul akidah akhlak ini adalah yaitu tentang iman kepada hari kiamat. Modul apa lagi? Kemudian ada struktur keilmuan PAI. Apa lagi? Ada modul perkembangan peserta didik, kemudian evaluasi, kemudian fikih, kemudian SKI. Nah, fikih apa yang Ibu ingat? Fikih yang saya ingat nama modul aja, kalau materi saya ingat kemarin tentang lupa, Pak. Nah, evaluasi apa yang diingat? Evaluasi tentang penilaian, Pak. Dalam pengukur kemampuan peserta didik ada kemarin ada evaluasi sumatif, formatif, teks, dan non-tes, Pak. Oke. Jadi artinya sebenarnya untuk ujian ini kan dibantu aja. Tapi untuk UP kan tidak bisa dibantu. Iya, Pak. Jadi sebenarnya Ya, Pak. Ibu harus setidaknya sering membaca itu, modul yang ada itu. Kalau tidak dibaca-baca ya, kalau begini pemahamannya kan agak susah juga. Kalau dalam UP ini tidak bisa apapun ditolong, ya ditolong fakultas tidak bisa menolong, yang menolong hanya diri Bapak dan Ibu. Bagaimana menolongnya? Tentu dengan membaca, agak rajin membaca. Ya, jadi diharapkan Bapak dan Iya, Pak. Ibu banyak membaca modul. Ingat diulang-ulang lagi. Ya, jadi kelihatan Pak. sebentar ini banyak yang tidak menguasai ya. Oke, itu yang modul ya, modul dengan topik-topik itu ya. Sekarang modul di dalam apa lagi ya, modul ajar ya. Untuk Ibu Heni ya. Yang dimasuk modul ajar itu apa, Bu? Modul ajar itu adalah rencana pembelajaran, Pak, kayak EPP, Pak. Ya. Lengkapnya seperti apa itu? Rencana pembelajaran, Pak. Rencana pembelajaran. Ya. Isinya apa itu? Isinya yang pertama sekali Nah, itu apa namanya? Modul ajar ya, modul ajar sama dengan bahan ajar ya. pembelajaran ajar, Nah, Pak. yang disusun secara apa? Secara terperinci, Pak, dengan susunan, yaitu dengan latar yang pertama sekali informasi umumnya di bagian pertama itu riwayat data sekolah, Disusun secara kemudian tema, nah, struktur ya, ya berisi apa ya? penyusunnya, nama penyusun, itu Nah, tema yang itu apanya itu? itu informasi umum, Pak, bagian pertamanya, Pak. Oke lah. Jadi Ibu Eni, Ibu Maidawati apa itu modul ajar itu? Modul ajar Definisinya itu, kalau bisa. ya, modul ajar itu, Pak, rencana kita untuk mempelajari materi yang akan kita capai. Dalam modul ajar itu ada nanti ada kompetensi inti, ada tujuan kriteria ketercapaian, ada nanti pemahaman bermakna, ada pendahuluan. Apa, Pak? Apa yang Ibu katakan ini? Dalam modul ajar itu, Pak, komponen-komponen yang harus kita ketahui. Oh, komponennya. Iya. Komponen modul ajar apa saja? Yang pertama kompetensi inti, Pak. Di kompetensi itu tuh ada tujuan pembelajaran. Yang kedua ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Yang ketiga pemahaman bermakna. Yang keempat nanti ada pertanyaan pemantik. Terus ada kegiatan pembelajaran. Setelah itu lagi Pak ada kegiatan inti yang kedua. Yang ketiga mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang keempat membimbing Ya, Bu penyelidikan. Resta ya. Bagaimana menyusun tujuan pembelajaran yang efektif dalam modul ajarin? Cara menyusun tujuan pembelajaran adalah yang pertama kita harus melihat CP dan TP yang sudah ada dalam undang-undang. Kemudian cara kita menentukan tujuan pembelajaran kita lihat dari CP. Contohnya kita CP-nya adalah memahami iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kita lihat tujuannya di sana kan ada contohnya siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Itu cara kita mengembangkan CP menjadi tujuan CP yang sudah ada yang sudah ditentukan menjadi TP, kemudian TP itu kita kembangkan menjadi ITKP. Itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Zainal Husni ya. Ya, Apa Pak. yang perlu diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran untuk modul ajaran? Yang perlu diperhatikan dalam memilih metode itu adalah yang pertama keterkaitan metode dengan kompetensi dan kemampuan siswa, kemudian bahan ajar, kemudian yang ketiga yaitu kultur atau budaya setempat. Itu, Pak. Oke, kalau Bu Erni? Ya, sama dengan Pak Zainal itu, Pak. Apa itu? Metode itu dilihat dari cara kita memahami peserta Dan metode didik. yang saya tanyakan, memilih metode pembelajaran untuk modul ajar. Oke, yang pertama misalnya harus diperhatikan karakteristik Peserta ya. didik. Memahami gaya siswa, tingkat pemahaman mereka, itu antara lain. Apalagi Lingkungan sekitar peserta didik, Pak. lingkungan sekitar untuk memilih metode. Ya, maksudnya Apa maksudnya? Anak-anak yang di lingkungan tempat tinggal yang berada di tepi pantai dengan berada di pegunungan itu sangat berbeda, Pak. Itu apa namanya itu? Karakteristiknya, Pak, karakteristik siswa. Karakteristiknya namanya. Kan udah disebut karakteristik. Itu apa lagi yang mempengaruhi metode kita lakukan? Tam- Bahan ajar kita, Pak. Apa maksudnya? Misalnya kita dalam pembelajaran akidah akhlak atau dalam bidang SKI, kita harus memilih metodenya. Kalau akidah akhlak, apa yang harus kita cari atau yang kita tampilkan metodenya, cara mengajar kita. Kalau bidang SKI, mungkin kita metodenya bisa dengan ceramah atau bisa dengan melakukan menonton video bersama anak-anak, itu caranya, Pak. Untuk mempermudah anak dalam belajar, Pak, agar efektif dan efisien. Pak Zainal ya. Ya, Pak. Kira-kira bagaimana mengadaptasi modul ajar untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus?
Kalau dengan berkebutuhan khusus, Pak, cuma saya belum berpengalaman, tetapi kalau yang punya kemampuan intelijensi yang lemah, itu telah saya cobakan, Pak. Itu memang memerlukan penerapan yang sangat komprehensif, Pak, yang sangat teliti dan hati-hati, serta sangat jelas. Kalau bisa, Pak, itu secara demonstrasi. Dan kemudian dengan bahan ajar, media ajar, yang bisa menarik perhatian si anak itu. Itu, Pak. Ya, yang saya maksud langkah-langkah untuk mengadaptasi itu ya, yang dapat dilakukan. Kalau yang berkebutuhan, apa langkah-langkahnya? Misalnya tadi kan menyediakan materi dalam berbagai format. Nah, tadi yang Bapak contohkan tadi menggunakan media visual, audio, atau teks yang lebih besar ya, untuk setandingi dengan penglihatan atau pendengaran. Kira-kira apa lagi? Kondisi ruangan, Pak. Kondisi ruangan. Yang bagaimana ruangan? Kalau anak yang berkebutuhan khusus itu memiliki kondisi ruangan yang benar-benar nyaman untuk dia tempati, Pak. Kalau tidak, dia akan sering keluar masuk ruangan saja. Silakan. Ada yang bisa ditambah atau dibantu? Kalau kebutuhan khusus apa yang perlu dipersiapkan? Sama tadi ya mungkin memberi waktu lebih dari yang lain untuk tugas misalnya. Apalagi Saya tambahkan, Pak. Cara kita Ibu Resta. cara kita melihat siswa atau membantu siswa dalam kebutuhan khusus, yang pertama adalah kita melakukan yaitu pendekatan dengan materi dulu. Terlebih dahulu materi itu kita adakan pertanyaan tematik untuk melihat kemampuan siswa. Kemudian yang kedua, kita kelompokkan siswa yang berkebutuhan khusus dengan langkah-langkah yang sudah kita susun. Kemudian materinya yang kita berikan kita pisah. Contohnya ya, materinya sederhana, jelas. Ya, sederhana, ringkas, jelas. Kemudian menggunakan media yang mampu merangsang pemikiran siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar untuk lebih meningkat. Oke, Bu Eni ya. Ya, Pak. Bu Eni selama mengajar ini ada tantangan enggak yang dihadapi dalam mengimplementasi modul ajar di kelas? Ada tantangan enggak? Tantangannya ya anak yang satu-satu, ada anak yang berkebutuhan khusus tadi, Pak. Dalam pembelajaran biasa, Bu ya. Ya. Ada tantangan, misalnya tantangan waktu. Oh ya, Pak, tantangan waktu dalam pembelajaran PAI dalam bidang baca tulis Al-Quran, Pak. Apa tantangan waktunya itu? Waktu tidak mencukupi karena pertemuan kita terbatas dalam mengajarkan ayat-ayat tersebut, Pak, ayat-ayat pendek, terutama di kelas 6 yang ayatnya agak panjang, itu harus ada hafalannya, karena dalam waktukan ujian formatif dan sumatif itu akan keluar ujian. Jadi anak-anak ini kadang-kadang lambat dalam menghafal Al-Quran. Yang ditawarkan Ibu rencanakan ya, solusi yang Ibu rencanakan dengan tantangan waktu itu. Solusinya ya kita setelah sholat biasanya kita mengulang-ulang kembali hafalan mereka tersebut, anak-anak tersebut, Pak. Misalnya setelah sholat kami biasanya mengadakan ekstrakurikuler, itu membaca, anak diajarkan mengaji dan membaca Iqra secara tim, Pak. Kalau Bu Medawati?
Ya, Pak. Ya, ada tantangan waktu misalnya yang diajarkan apa, Bu? Yang contohnya Pak, kalau di sekolah saya, tantangan waktu itu Yang Ibu ajarkan apa? tentang menghafal ayat-ayat Pak, menghafal ayat-ayat Ya, pendek. Nah, di situ cukup juga nanti waktunya enggak? Nah, waktunya tidak mencukupi. Seperti yang hmm. disampaikan tadi Pak, kadang-kadang belum sampai lagi kita menghafal, waktunya sudah habis, maka diambil nanti di kegiatan ekstrakurikuler Pak. Ada kita kelompokkan untuk penghafalan masing-masing. Siapa yang memonitor kegiatan itu? Guru agama, kepala sekolah, dan yang terlibat di SD itu bisa ikut, Pak. Kalau tantangan keberagaman siswa apa yang Ibu lakukan? Kalau keberagaman siswa, tantangannya itu banyak sekali, Pak. Contohnya, dari segi perilaku, dari segi cara belajar juga tuh banyak keragamannya antara murid yang satu dengan murid yang lain. Jadi solusi yang saya carikan nanti, yang pertama, misalnya anak ini sama-sama eh, hafalannya kurang, anak ini sama-sama hafalannya cepat. Nah, itu tantangan yang saya hadapi dan solusinya, Pak. Kalau Pak Zainal, kan tantangan keberagaman peserta didik, apa solusinya? Kemampuan membuat beberapa siswa kesulitan mengikuti bahan ajar. Nah, untuk mengatasi ini apa? Kalau Tadi mau Megawati itu, kalau Bapak apa? kalau saya kalau di kelas itu Pak, saya lihat adalah hobi anak tersebut. Kalau dia hobi menonton, saya akan jelaskan melalui video. Kalau hobinya audio, saya jelaskan melalui suara audio. Kemudian kebetulan di tempat saya mengajar itu kebanyakan kompetensi dan hobi yang dimilikinya adalah di bidang seni, Pak. Jadi kebanyakan kalau tentang menghafal ayat itu ada dua versi, Pak. Ada yang tartil, ada yang memakai irama, itu, Pak. Kalau segi keragamannya itu di bidang pendidikan, Pak. Ya, beragam dia mengatasinya. Pernah dengar diferensiasi? Ya, Pak, diferensiasi. Itu gunanya mengatasi tantangan tadi untuk dapat menggunakan diferensiasi pengajaran. Ya. Ya, Apa ya. maksudnya? Apa maksudnya? Diferensiasi itu pendekatan untuk menuju kemampuan masa depan, Pak. Kalau Bu Res, ya, Diferensi itulah adalah pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan siswa kita, Pak. kebutuhan siapa? Wah, contohnya kita Peserta. mengaitkan, Lanjut, lanjut. contohnya kita mengaitkan materi. Nah, kita akan melihat kebutuhan siswa kita. Contohnya berdiferensi tentang di sana akan nampak apa itu namanya Pak, kemana dia lebih cenderung dalam saat belajar. Baik, Bu Resta ya. Kalau Resta mengevaluasi keberhasilan modul ajar dalam mencapai tujuan pembelajaran, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan itu? Cara mengevaluasi pembelajaran, contohnya ada 3 cara dalam mengevaluasi pembelajaran. Yang pertama kita lakukan dengan adanya tes formatif dan tes sumatif, asesmen formatif sumatif.
Nah, itu kita akan bisa melihat atau mengukur kemampuan siswa. Contoh kalau formatif, pengukur penilaian yang pengukur kemampuan yang kita lakukan saat pembelajaran berlangsung dengan kita memberi pertanyaan seperti kuis. Kemudian kalau yang kedua ada namanya sumatif. Asesmen sumatif ini untuk mengukur kemampuan siswa dalam materi pembelajaran. Ini bisa kita contohkan pada di akhir pembelajaran eh, atau satu nama keseluruhan materi pembelajaran. Oke, artinya itu penilaian hasil dijawab ya, keberhasilan itu penilaian hasil belajar siswa peserta didik ya dengan melalui tes ya, Ya, tes di sumatif. tes atau mengukur sejauh mana. Yang lain Bu Eni tadi mengukur keberhasilan peserta didik ada dengan tes ya, tes itu macam ya. Ya, Pak. Hmm. Tes formatif dan sumatif. Tes, Tadi yang kuis, disampaikan ya. Ibu Bisa Resta. tes, bisa kuis ya. Ya, Pak. Ya. Pak, dengan apa lagi? Oh, kalau itu kan nih untuk tes evaluasi dalam kognitif ya, Pak. Tapi ada dalam bidang akhlak juga ada bagaimana anak cara bergaul itu tesnya ada, Pak. Dan cara bergaul dan bertindak kepada temannya dan berakhlak mulia. Dengan apa diukur? Dengan caranya kita mengadakan dalam acara proyek misalnya dalam P5 anak kan disuruh dengan bergaul dengan kelompok masing-masing. Di situ kita akan melihat bagaimana anak-anak itu bergaul. Apakah dia bekerja, apakah dia cuma bermain-main saja, apakah dia membantu temannya atau duduk-duduk saja. Itu yang bisa saya lihat dalam penilaian akhlaknya, Pak. Itu namanya observasi aktivitas kelas itu ya. Jadi observasi mengamati ya. Jadi bisa juga diukur ya keberhasilan tidaknya. Ya. Oh, dengan apa lagi Pak Benal bisa diukur? Kalau tadi itu dengan observasi kognitif sudah Pak, kemudian diukur lagi dengan hasil dari perilaku, kemudian hasil dari proyek yang dibuat, kemudian terlihat lagi dengan kenaikan kelasnya, peringkatnya, itu Pak. Dalam pembelajaran ya. Ya. Dalam penilaian akhir ya. Umpan balik dari peserta didik, refleksi guru ya, itu kira-kira. Baik. Tadi siapa yang nyebut konstruktif tadi? Ini ya. Iya, Ya, Pak. Bu Eni. Ya, Pak Bu Erni. Apa maksudnya itu? Teori konstruktif yaitu teori yang melihat anak, Pak. Biasanya anak itu meniru tindakan apa yang dia lihat, seperti yang ditampilkan oleh gurunya ke depan, dia Maksudnya akan begini, contoh. itu tadi menggunakan apa teori konstruktif ya. Ya, Pak. Bisa nggak diterapkan dalam pembuatan modul? Bisa, Pak. Gimana caranya? Saya dalam model pembelajaran saya itu Al-Quran Pedoman Hidupku dalam pelajaran kelas 1 itu saya tampilkan dalam belajar dengan flash kartu, Pak. Jadi anak-anak itu kita suruh memilih kartu-kartu, kemudian di belakangnya ada huruf hijaiyahnya, kemudian ditampilkan secara satu-satu, kemudian dia akan condong bisa menghafalkan dulu Pak kelas 1. Kemudian disuruh dia menulis dengan gerakan saja dulu Pak. Akhirnya dia bisa menggerakkan walaupun dengan tangan itu sudah bisa termasuk salah satu teori konstruktif tak meniru. Meniru yang apa yang kita tampilkan dalam pembelajaran Pak.
Bu Eni tadi itu ya. Betul itu Bu Maidawati meniru. Iya, Pak. Oh, teori konstruktif itu meniru seperti yang dicontohkan yang disampaikan Bu Herni tadi. Saya belajar di kelas 1, apalagi anak yang pertama kali masuk SD, contohnya di semester 1. Mereka dan meniru apa yang kita lakukan. Baik itu cara menulis, contohnya huruf hijaiyah. Kalau kita kalau menulis huruf hijaiyah itu mulainya dari kanan ke kiri. Jadi anak mencontoh seperti itu, Pak. Kalau Nanti Pak Rena konstruktif itu apa maksudnya? Kalau maju ajar ya. Kalau dalam proses pembelajaran itu, Pak, itu teori yang pada dasarnya anak sudah punya pengetahuan, Pak. Kemudian dia melihat suatu eh, benda atau suatu pengetahuan dengan dasar apakah itu dari guru atau dari temannya, itulah yang dikembangkannya atau dimodifikasi itu, Pak. Kalau menurut Bu Resta, Itu adalah pengalaman yang sedang berlangsung dilakukan antara guru dengan siswa dan langsung mencontohkannya langsung dan diikuti oleh siswa, Pak. dalam pembelajarannya, contohnya Ya, seperti apa itu? contoh di dalam pembelajaran, contoh sekarang kita membaca Apa materinya? apa, Pak? Materinya kemudian Ibu terapkan di apa namanya? Teori konstruktif pembelajaran gimana caranya? Caranya kita menerapkan dalam pembelajaran yang pertama adalah contohnya kita menirukan. Contohkan, ya. Nah, materinya apa misalnya? Materinya contoh dalam membaca contohnya surat Al-Ikhlas, Pak. Lalu kita Ya, menirukan ke siswa itu, kemudian kalau siswa itu ada pengalamannya, ada pengetahuannya di apa dalam pengalaman seperti apa pengalaman? pengalamannya, apakah Jadi dia pernah jangan menirukan ya, menirukan mencontoh pengalaman dari pengalaman. Ya, contohkan apa, Pak? Mencontohkan kepada siswa membaca surat Ikhlas. Contoh, Qul huwallah, ada yang memakai dengan gerakan tubuh. Misalnya, Qul katakan Kalau Allah. Pak Zainal bisa contohkan. Jadi Contoh, Pak Zainal. iya Pak. Nah, Contohnya dalam contohnya penulisan. ngajar apa Pak? Kalau teorinya Pak Zainal sudah betul tadi. Jadi, sekarang contoh mempraktekkan di dalam pembelajaran itu seperti apa? Apa Kalau materinya, kemudian tuntutannya seperti apa, kita menerapkan teori itu. Iya Pak, kalau menurut saya seperti ini Pak, contoh kita akan memberikan pelajaran tentang kaligrafi Pak. Kaligrafinya itu berupa Asmaul Husna, nama-nama Allah, sekitar 2 buah nama Allah. Kemudian anak ini sudah mengetahui yang nama Allah yang 2 buah itu, cuma dalam penulisannya nanti itu mereka mungkin punya imajinasi tersendiri, yang mana imajinasi itu datangnya dari dirinya sendiri, internal dan ada eksternal. Kemudian itulah yang akan kita arahkan melalui mungkin berupa media atau video atau gambar yang dimiliki oleh guru tersebut. Itu Pak. Ya, jadi bisa saja melakukan eksperimen, menemukan konsep secara mandiri dulu ya, baru itu yang digantung. Ya, Pak.
bukan meniru ya yang apa disebut oleh si Heni dan Megawati tadi. Kalau Bu Heni lagi, pembelajaran kolaboratif itu seperti apa? Kolaboratif itu bersama-sama, Pak. Hmm. Gimana contoh? Berkelompok. Gimana contoh? Kalau Ibu dalam mengajar, apa yang diajarkan materinya ada pembelajaran kolaboratif. Seperti apa itu kolaboratif? Contohkan di dalam Contohnya pembelajaran. mereka belajar dengan menggunakan kartu huruf itu tidak bisa sendirian, Pak. Itu harus menggunakan teman-temannya cara berkelompok. Apakah benar apa yang ia tampilkan atau tidak itu perlu diskusi. Jadi itulah yang kolaboratif, Pak. Tadi ada sebut Bu Meldawati ya, Ya, Pak. evaluasi formatif dalam modul ajar itu seperti apa? Apa, Pak? Penting nggak? Oh, evaluasi formatif dalam modul ajar penting apa tidak? Eh, Formatif dalam evaluasi itu sangat penting, Pak. Contohnya, formatif Kenapa ini itu? Kenapa penilaian penting? karena Sebentar, Bu. Kenapa penting? karena dalam Oh, penilaian Hmm. ya sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus ada tanya jawab dulu bersama anak. Tanya jawab bervariasi. Contohnya dalam sikap dan pengetahuan peserta didik. Itu yang formatifnya, Pak. Maka penting ini dalam modul ajar formatif ini untuk penilaian sebelum pembelajaran kita lakukan, Pak. Atau sama dengan diskusi. Kalau Ibu Resta apa formatif? Kata Bu Meldawati, penilaian sebelum pembelajaran. Kalau Kalau menurut saya, Pak, penilaian formatif ini kan tadi adalah penilaian yang sedang berlangsung dalam pembelajaran. Nah, ini bisa kita gunakan contohnya dalam metode diskusi. Nah, atau menggunakan metode lain. Karena di dalam model pembelajaran PBL, nah itu menggunakan metode penilaian formatif ini untuk membantu siswa dalam berdiskusi. Di sini kita bentuk diskusi, kemudian kita arahkan siswa untuk mencari solusi identifikasi masalah tersebut melalui diskusi ini. Kemudian kita beri pertanyaan formatif dari setiap kelompok itu untuk mengukir kemampuan siswa dalam mencapai satu tujuan pembelajaran. Ya, jadi penilaian formatif itu yang dilakukan ya bukan apa tadi Bu, ya selama proses pembelajaran, betul Ya. Ibu Resta? Selama proses Ya, pembelajaran jadi berlangsung. selama proses pembelajaran berlangsung. Gunanya Ya, untuk Pak. apa? Untuk Untuk Mengukur, Pak. mengetahui kemampuan. ya, Mengukur Mengukur kemampuan kemampuan siswa, Pak. peserta didik. bagaimana pemahaman mereka, ini mengukur sejauh mana pemahaman mereka dan memikirkan bagaimana cara memperbaiki. Ya, jadi Dengan diukur kemampuannya selama proses pembelajaran, kemudian bagaimana memperbaikinya. ya, 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 Pak. Ya, Pak. ini penting karena apa? Memberikan kesempatan untuk memperbaiki pemahaman itu sendiri ya sebelum ujian atau ujian akhir ya. Dilakukan. Kalau Pak Zainal ya pernah dengar enggak modul ajar berbasis teknologi? Berbasis teknologi alay, Pak. Nah, bagaimana cara implementasinya? Cara Belum pernah implement lakukan ya?
Kira-kira Ya, bagaimana Bu, implementasi? salah satu caranya ya seperti semua ini Pak, yaitu dengan menggunakan media elektronik Pak. Kemudian kalau di sekolah-sekolah itu menggunakan proyektor, kemudian menggunakan video, audio, dan menggunakan jaringan internet. Kemudian dalam pembelajaran itu juga ditampilkan beberapa link mengenai pendidikan, Pak, yang sekarang sudah banyak tersebar di dunia maya. Kira itu, Pak. Oke, baik Bu Heni lagi ya. Bu Heni, apa yang dimaksud dengan P5 ya? PPRA itu Oh, proyek, Pak. apa? Kepanjangan aja lah. P5 PPRA ya. Iya, Pak. Nah, apa itu? Kependekan dari apa itu? Bu Medawati, pendidikan. Bu Medawati kan Ibu ngajar itu kan? Ngajar Iya, kan? Pak. Ngajar Iya, P5 Pak. kan? Apa itu Ngajar, Pak. P5? Pak. Hah? Belajar Pendidikan lupa, Pak. Oke, Bu Resta. sesuai dengan yang waktu pre-teaching yang saya ketahui, P5 itu adalah belajar profil Pancasila. Bersatu beriman kepada ketuhanan. Yang kedua, Kependekan aja ya. Untuk panjangan dari P5 PPRA. belajar profil Pancasila. Oke, Zainal Husni. Ya, Ya, Pak. Pak. Apa yang dimaksud P5 PPRA itu apa? Mbak Zainal. Pancasila berakhlak, Pak. Pak Mulia. Belajar Ya. Pancasila. Pendidikan profil belajar Pancasila. Judul apa aja enggak tahu kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Oh, Pak. Ngajar. Pak. Yang isi bacaan Tiap aja, Pak. komentar dia. Hah? Yang dibaca banyaknya isinya, Pak. Proyek penguatan profil Ya. Pancasila. Ya, proyek penguatan Proyek profil penguatan profil Pancasila, Pak. Pancasila. Proyek Pancasila. Hanya saya maksud P5 PPRA ya. PPRA. Ada arti itu loh, Pak. Rahmatan lil alam. Iya, rahmatan lil Rahmatan Nah, alamin. itu baca tuh ya, pendidikan penguatan profesi pendidik dan pengembangan rencana aksi itu ya. PPRA. Ah, P PPRA. PP Cari ya, A. cari itu. Oke, Ya, Pak. cari. PR, Pak. PP. Kan tidak salah di apa tadi itu kan sudah dibunyikan kalau tidak salah saya ya. Ya, apa nih? Iya, Pak. Kadang isinya PPR5 saja kan yang dibaca. dalam ujian pokok dalam apa namanya? Loka karya ada. Kontrak pelajar kan itu isinya. Ya kan Iya, Pak. ngobrol aja PPRA. Ya. Oke, Ibu Heni lagi. Tujuan utama dari P5 PPRA itu apa? Tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu melihat anak tadi bisa dia melakukan berinteraksi, berkolaborasi dengan teman-temannya dan bermasyarakat, Pak. Apa lagi? Oke, Bisa Bu. berkelompok. Nah itu ya. Ibu apa Zainal dulu? Nah, Pak. Ya. Kalau menurut saya, Pak, tujuannya yaitu yang garis besarnya itu cinta tanah air, Pak. Cinta tanah air dan
berjiwa Islami, yaitu sesuai dengan apanya itu berakhlak mulia, Tuhan Yang Maha Esa, diri Bu Jawati. Oh, tujuannya Pak yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun, Pak. Nah, oh, bukan anak ya yang saya maksudkan tujuan P5 PPRA itu bagi pendidik ya. Bagi pendidik untuk mencapai tujuan P5 itu untuk mengetahui P5 PPRA, bukan ya Pak. P5 aja. Nah, P5 PPRA. Itu yang saya buat kalau P5 Ibu dari Pancasila ya untuk peserta didik. Yang saya tanya P5 untuk PPRA. P5 PPRA. Tujuannya Pak Rencana untuk aksi ya itu apa tujuan utama ya, program ini P5. Apa tujuannya? untuk menjadikan manusia beriman dan bertakwa, Pak. Enggak ya. Bu Resta, Tujuan dari tujuan utama PPRA dari program ya kan ada program PP5 PPRA yang saya sebutkan tadi. Pertama meningkatkan kualitas dan profesional. Nah, kan itu sebenarnya untuk pendidik meningkatkan pemahaman meningkatkan kualitas dan dan nilai-nilai profesionalisme pendidik ya. Dengan Ya, apa? Pak. Lalu Melalui pose, Pak. kompetensi ya, banyak lagi ya. Meningkatkan keterampilan guru dalam berinteraksi dengan siswa. Berarti enggak apa? Oh, ya Pak, enggak ada bacaan P5 PPRA itu. Di modul kan ada kan? ya Pak. Ada, Baru Pak. Ada, Pak. dilihat Ada, Pak. kemarin hanya P5 aja P5 aja fokus kami, ya, Pak. Pak. Oh, enggak, tapi kan di modul ada rencana aksi itu kan ada. Sebenarnya untuk pendidik itu bukan hanya materinya, rencana aksi dari itu kan pelatihan dasar, kompetensi dasar ya. Jadi itu kan untuk pendidikan itu. Nah, jadi rencana aksi disusun rencana aksi itu setiap pendidik harapkan untuk merumuskan rencana aksi berdasarkan hasil refleksi ya atas praktek pembelajaran kita masing-masing yang waktunya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengajaran itu ya. Di PPRA banyak yang ya kita lanjut aja lah ya. Apa lagi? Oh, PPRA modul aja lah begitu ya. Oh, PTK lagi ya. Siapa dulu? Pak Zainal dulu ya, PTK ya. Pak, PTK, Pak. PTK. Apa itu Oke, Pak. PTK? Penelitian tindakan kelas, Pak. Kalau definisinya apa? PTK itu kalau kepanjangannya itu tadi ya Pak. Kemudian Nah. kalau cara penjelasannya itu tindakan yang dilakukan di dalam ruangan kelas, Pak. Di dalam kelas yang mana meningkatkan cara dan metode untuk mencapai tujuan pembelajaran di dalam materi tertentu. Jadi dilakukan dengan beberapa tahap. Definisi PTK aja dulu ya. Definisi PTK.
Jadi Definisi. kependekannya penelitian tindak kelas adalah suatu pendekaan. Kan penelitian banyak nih. Ada yang PTK, penelitian kelas. Apa itu penelitian tindak kelas itu? Suatu pendekatan penelitian apa? Oh, Bu Eni, Peni- maksud PTK adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk memahami peserta didik. Tujuannya untuk meningkatkan keprofesionalitasan seorang guru. definisinya. Definisi. Definisi. Pendekatan penelitian ya yang Ya, dilakukan oleh siapa? oleh seorang guru terhadap peserta didiknya, Pak, di dalam kelas yang diadakan di dalam kelas. Untuk memecahkan masalah Menunjukkan satu atau masalah. meningkatkan proses pembelajaran. Pelajaran. Untuk apa tujuannya? Bu Eni, satu aja. Meningkatkan Tujuan utama dari pengetahuan, ketika meningkatkan apa? meningkatkan interaktif guru, ilmu guru tentang siswa peserta didik yang ada di dalam kelas, Pak. Misalnya kita mengadakan tindakan kelas kepada kelas 1 dalam pembelajaran penghafalan Al-Quran, kita mengadakan penelitian bagaimana anak ini harus hafal dengan huruf hijaiyah. Misalnya, kita akan mengadakan penelitiannya bagaimana cara kita memberikan media, bagaimana supaya anak ini bisa hafal dengan huruf hijaiyah. Bagaimana trik-triknya yang kita hadapi supaya anak dalam tahapan tersebut mampu dia menguasai huruf hijaiyah tersebut. Misalnya dengan penggunaan media, kartu huruf, itu bertujuannya supaya anak-anak tidak Sampai ke bosan sana ya. dalam belajar. Tujuan PTK pertama ya meningkatkan kualitas ya Ya, kualitas pembelajaran kita. Ya, sudah itu mengecek visi-misi. mengatasi masalah pembelajaran. Itu tujuan Si PTK. masalah Ya, pembelajaran. Jadi kalau tadi pelaksanaannya ya bisa aja ya. Jadi mengembangkan praktek mengajar. pengajaran, Praktek pengajaran meningkatkan mengembangkan keterlibatan peserta didik. Bu Maidawati ya. Coba pelaksanaan tahap pelaksanaan PTK itu apa saja? tahap pelaksanaan PTK itu yang pertama dulu apa masalah yang akan diangkat dalam PTK itu. Contohnya Pak, masalah yang diangkat kurangnya kemampuan siswa, kurangnya minat siswa untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu masalah yang diangkat Pak. Kurang minatnya siswa untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Setelah itu perhatikan hari demi hari. Kurang minat apa masalah? Contohnya dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kalau dilihat dalam Kurang penghafalan minat. ayat-ayat ini, ya Pak, kurang minatnya untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Di sini nanti kita carikan solusinya bagaimana anak-anak ini lagi untuk bisa kembali mampu menghafal ayat Al-Quran ini untuk membangkitkan minat kembali. Diapakan itu? Masalah yang sudah nampak itu diapakan? Contohnya dalam penghafalan Solusi. Tadi apa sudah Pak? nampak masalahnya Solusi. ya. Setelah itu kita cari solusinya Pak. Contohnya anak ini kurang minat dia membaca Al-Quran. Bagaimana cara kita mencari solusinya lagi seperti ini? Dia ingin dan bisa memahami Al-Quran ini Pak.
Oke, Bu Resta ya. PTK Saya adalah ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. ya Pak, Tahapan dalam PTK ini apa saja? Satu tahapan dari tadi sudah sebutkan oleh Ibu Resta tadi, identifikasi masalah. Apa lagi? yang pertama kita latar belakang masalah itu apa, yang kedua identifikasi masalah. Kita lihat masalah yang akan kita angkat di dalam sebuah membuat PTK. Contohnya di dalam pembelajaran Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Contohnya permasalahannya kurangnya minat siswa dalam meningkatkan pembelajaran membaca, baik itu menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Kurang bersemangat, Pak, kurang termotivasi. Itu kita identifikasi masalahnya. Kemudian ada yang kedua, rumusan masalah. Kita rumuskan masalah itu sebagai guru dalam pengembangan peserta didik untuk lebih meningkatkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah itu kita lihat permasalahan itu terhadap kelas berapa. Misalnya kelas 4, misalnya dalam surat Al-Hujurat itu kita lihat batasannya. Kemudian yang keempat, ada tujuan dari permasalahan itu. Apa tujuan dari PTK itu kita buat? Tujuan dari PTK itu kita buat adalah untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Oke, selanjutnya apa lagi dikerjakan? Tadi sudah identifikasi. Langkah-langkah yang kita kerjakan adalah kita menggunakan contoh untuk meningkatkan hasil pembelajaran itu kita menggunakan metode Karsap. Karsap ini adalah metode yang kita gunakan untuk meningkatkan hasil pembelajaran tersebut. Oke. Pak Rena ya, tadi ada terbelakang identifikasi masalah. Yang keduanya apa Pak Rena? Setelah kita tahu semua itu, Setelah apa yang Iya, untuk mengatasi masalah itu? setelah kita tahu tentang permasalahan yang terjadi, tentu kita menentukan rumusan solusinya, Pak. Jadi Rumusan rencanakan, namanya perencanaan. Udah tahu ini semua, dilakukan lagi. Setelah itu perencanaan tindakan ya, tindakan apa yang mau, strategi apa yang mau diambil untuk mengatasi masalah itu. Kemudian yang ketiga apa lagi? Setelah kita rencanakan diapain lagi? menyusun Hah? menyusun rangkaian, Pak, rangkaian solusi yang akan diberikan. Kalau menyusun itu kan merencanakan. Ya. Nah, sudah setelah direncanakan diapain lagi? Setelah itu dilakukan pengkhususkan masalah, Pak. Jadi contohnya di sini adalah dalam PTK itu dilakukan observasi, dilihat secara real mana yang mungkin bisa diperbaiki secara cepat, Pak. Ya, direncanakan ya, jadi ya, identifikasi masalah direncanakan. Sudah ini apa lagi? Pelaksanaan, Pak. Pelaksanaan. Ya. Siap. Nah, gimana pelaksanaan itu? Boleh ditanya dikit. Ini habis. Pelaksanaannya kita harus melihat apa materi kita, apa yang kita tindakan, apa yang kita lakukan tersebut. Langsung kita mengadakan tindakan apa yang perlu kita lakukan pada penelitian kita, Pak. Kalau dalam melaksanakan itu, Ya, bentar, habis materi. sudah itu pengamatan dan revisi terakhir Pak G, Pak. Oh, mantap. Iya lah, Pak Nasrullah. Mati, Pak.
Lo ambil waktu Pak Nasrul. Lo ambil waktu kami kok. Kamu, Pak. Ayolah boleh. Ada lah sampai jam 11:30 ini. Oi, Rasin. Jangan Pak. Para jam ini, Pak. Kayak asal lambung kami kok Pak. 3,5 jam. Jangan kami UBN jam panjang lah ya. Yo Pak, aku yo sengaja. Wih, panjang lah. Pak, dua. Naik kuli kami ya. Mas, dia modelan 10 aku sadar ke kepala orang. Ya hebat awak gini tampil Pak ya. Gua nado baca mode yang 10 itu udah. Kamu ibu. Nah, karena Ini Charlie nampak dari siku tadi. Ain saya lihat. Tak boleh calik siapa ya. Jangan calik buku ya Pak. Nampak nenek. iya nampak, tak Nampak boleh jadi dia apa, tak boleh jadi lah apa orang. terjadi. Nah, habis sananya. Habis baterai Pak. Ya, jalan menipis lah nah. Terang. Awak ya lah habis lah Pak. Pak Sadrizal di apa di Zoom Pak di perkebunan Pak. Yo Pak Zainal. Gimana? Pak Di Zainal. kebun Pak. Oh, Ya awak di ladang Pak. Kok habis baterai Pak kok. Iya minta izin awak keluar. saya siapkan. Jadi apalagi nanti UP ya, tak ada cerita itu Pak. Ayo kalau Ya Nah, Pak. di UP tak ada. Dibantu di belakang dia apa dia nggak mau apa ya, kita belajar dari sekarang Pak ya. Kalau ini saya bantu aja. Tapi jangan di apa itu harus dipersiapkan. Nanti apalagi UP. Ya Kalau kalau mati lampu siapkan lagi. Ya. Ya Pak. artinya Pak kami Mohon maaf atas kekurangan kami Pak. Belum sudah kita lagi. Ada perencanaan kemudian pelaksanaan ya. Iya Pak, perencanaan dan pelaksanaan. refleksi. Kemudian Sudah pelaksanaan apa pengamatan lagi? Pak, pengamatan dan Oh, saya yang Pengamatan dan mengamati, refleksi. Guru Pak. yang Ya, mengamati mengamati siapa? guru. Pak. Guru. Pak. Kalau kita yang ngawasi atau siapa? Kita yang mengawasi Mengawasi. persetujuan kepala sekolah. Nah, yang mengawasi itu siapa? Misalnya kita ya, Iya Pak. Bu Eni. Siapa Iya, Pak. yang observernya? Observasi Kepala kita sekolah. sebagai guru kepada yang mengobservasi kita Pak kepada peserta didik yang Ya, jawab tadi siapa lagi? Kepala sekolah. Kepala Ya, sekolah. kepala sekolah Pak. Nah, Guru. Guru pamong Guru. Pak. kita kan PTK tadi. Kenapa Iya. kok guru pamong bulannya dari ini? Kalau PL baru guru pamong. Kalau PTK siapa? Guru Observer. dan Observer observer. itu bisa kepala sekolah, bisa Guru. pengawas, ya kan? Oh, iya, Kan ada Pak. pengawas, apa segala Kepala macam. sekolah dan pengawas. ya. Senior bisa Pak. Bisa saja. Ya. Ya pokok orang lain lah yang berkompeten, yang punya kompetensi dalam itu. Nah, setelah diobservasi, apalagi yang lakukan PTK? Setelah Refleksi. direfleksi. Refleksi. Nah, refleksi itu apa itu? Oke, bagus. Lagi satu-satu ya. Refleksi itu merenungkan. Oke, Bu Heni, ya, refleksi itu apa itu? Oh, merenungkan Pak. Maksudnya?
merenungkan bagaimana pentingnya anak-anak tadi setelah kita melakukan tindakan kelas tadi PTK itu bisa kita memahami huruf hijaiyah yang kita lakukan penelitian tadi Pak. Anak itu ditampilkan huruf hijaiyah, Kalau Bu apakah dia Medawati, sanggup? berarti kenakan kelas lah gitu Bu ya. Kalau Refleksi Bu itu Pak Medawati eh, mengajak siswa Pak, ajak siswa itu untuk merefleksikan apa yang telah kita pelajari Pak. Mengajak siswa kita kalau Bu ter- Meta, ter- Kalau refleksi dalam PTK adalah kita merenungkan kembali pemahaman siswa dalam pendidikan kelas itu, apakah kita sudah mampu meningkatkan hasil pembelajaran sesuai dengan yang kita inginkan. Pak Zainal, Ya Pak, kalau refleksi itu adalah berupa penilaian Pak, penilaian berupa angka-angka, berupa persen-persen peningkatan atau dan sebagainya Pak. Bagi jadi siswa. tindakan yang dilakukan itu mengidentifikasi perubahan yang terjadi ya. Bahwa pun direfleksikan anandah berubah. Ya. Nah, kemudian yang alun, nah, baru direncanakan lagi. Nah, yang jadi diidentifikasi ya perubahan. Misalnya tadi kan apa masalahnya? Udah berubah belum? Apa yang sudah berubah? Apa yang belum? Kemudian PTK lagi, rencanakan lagi itu PTK. Ya Pak. Nah, namanya pernah Pak Zainal lagi. Ya Pak. Siklus berulang tuh maksudnya. Siklus. Siklus. Siklus itu adalah tahapan Pak. Tahapan periode pelaksanaan PTK Pak dari 1, Ya. 2 dan 3 siklus. Nah, kapan berhentinya? Itu setelah mencapai kalau di waktu sekitar 6 bulan atau di periode akhir pembelajaran Pak. Jadi artinya siklus itu berulang sampai diperkirakan sudah dari hasil berdasarkan refleksi tadi ya sudah berubah kan itu ya. Yang kita maksud belum berubah lah berubah. Kalau alunjo masih banyak yang berubah ya ulang lagi siklusnya. Ulang lagi Pak. Ya. Jadi kalau sudah sekali saja sudah berubah dia ya cukup 1 kali. Ya biasanya minimal orang 2 kali, 2 siklus ya. 2 siklus. 2 siklus. Oke. Ini banyak. Kita kau aja lah hari sudah larut ya jam berapa? Hampir jam 10. Dikit lagi lah. Iya Pak. Karena dalam kontrak kita ada namanya apa lagi yang selain modul udah tuh PP 5 PRA apa lagi? Nggak ingat Pak. Nah, ingat ya. Yang kami baca hanya modul aja Pak, modul PBL, PCBL, P5. Modul juga tidak dapat ya. Itu modulnya untuk UP semua modul itu ditanyanya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Nanti kami baca lagi Pak. Baca lagi. Ya Pak. Ya Pak. Kalau di kontrak kita ya ada lagi simulasi isi materi ajar. Apa maksudnya? Untuk Pak Bu Heni lah dulu. Simulasi isi
materi ajar. Simulasi materi ajar itu cara terhadap kita dalam pembelajaran Pak. Pelaksanaan. Oke, Medawati. Simulasi dalam itu cara kita Simulasi materi ajar. Nah, cara kita menyampaikan materi kepada anak, Pak. ya, terus Cara kita menyampaikan materi kepada anak, bagaimana cara anak nanti menangkapnya pembelajaran yang kita sampaikan. seperti apa? Ibu ngajarkan apa? Contohnya kita mengajarkan tentang rukun iman. Gimana Eh, set- simulasinya? Simulasinya contohnya rukun iman itu kita menjelaskan tentang percaya contohnya kepada Allah. Bagaimana cara kita mensimulasikan kepada anak dengan cara memperlihatkan tumbuh-tumbuhan matahari yang telah diciptakan oleh Allah. Itu semua berasal dari Allah. Jadi simulasi ini bisa berbentuk apa ini? Praktek. Iya, praktek Pak Alam Takambang jadi guru Pak. Bisa permainan ya, Ya, permainan peran misalnya bisa juga. Si Bentuk peran. apa lagi Bu Eni? permainan Simulasi peran. ini bisa dilakukan berupa permainan peran, Ya. Itu model, apa lagi? untuk membantu siswa untuk aktif, Pak. Bukan. Simulasi ini bentuknya ya, bentuknya main peran, apa lagi? Bermain peran atau ya, dengan cerita, Alat peraga, ya. kartu Ilmuwan seni huruf, cerita ada simulasi juga. kartu huruf, Pak. Media. Nah, Flashcards. kalau Bu Resta, tujuan utama dari penggunaan simulasi dalam materi ajar ini apa? Tujuan utama dari simulasi tujuan pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa, Pak, dalam pemahaman. Contohnya tadi yang dibacakan oleh Bu Melda tadi, Pak, belajar dengan alam tadi. Berarti kita simulasikan dalam kehidupan nyata, berarti di anak, Pak. Apalagi Pak Zainal, selain meningkatkan pemahaman konsep ya, konsep. Ya, selain meningkatkan apa lagi? Jadi simulasi itu bertujuan ya, penggunaan simulasi dalam materi ajar itu tujuannya meningkatkan pemahaman konsep. Apa lagi? Meningkatkan apa lagi? meningkatkan kualitas, Pak. Kualitas pembelajaran. Kemudian simulasi itu untuk memberikan kepercayaan diri, Pak, untuk mengatasi masalah yang sebenarnya nanti akan terjadi itu, Pak. Meningkatkan Kualitas. pemahaman, keterampilan, ya, itu bukan apa, keterlibatan. Nah, itu simulasi itu kan diadakan supaya terlibat ikutnya mengajar tuh. Ah, jadi bukan yang lain. Itu terampilnya. Kalau di simulasi itu kan bisa lainnya terampil. Kemudian bisa keterlibatan dalam pembelajaran itu. Berapa? Dua ya. Ya udahlah. Masih banyak lagi karena nanti hari udah larut, Bapak dan Ibu tenangnya enggak. Jadi harapan kita kalau kita mau lulus ya tentu dibaca dan berdoa ya. Baca, tidak bisa
berdoa saja harus dibaca. Ya, dari Amin. Ya Rabbi. catatan-catatan tadi ya masih banyak lagi yang harus dikuasai. Ya, jadi Pak. kalau untuk ini ya mudah-mudahan kami semua membantu. Tapi untuk UP tidak bisa dibantu sedikit pun. Nah, sebab alat monitornya menurut Pak Remeswal ya di bawah pun bisa dimonitor. Nah, ada yang melihat ya teman kita ada yang mengawasi. Ya. Itulah barangkali kita harapkan dan kita berdoa setelah berusaha maksimal kita doakan Bapak dan Ibu berkesenangan. Itu harapan kita. Amin. Terima kasih banyak Doanya, doanya, Pak. Kasih Pak. doanya, Pak. Mungkin kita cukupkan. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Pak. Ya, Kasih, Pak. oh ya. Oke.